What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, we are back, guys. Jumpa lagi di episode ke-104. How are you guys? I hope all of you doing well today. International break is coming. So sad ya. Well, it's okay. Jadi 2 minggu ke depan ya, CBC itu akan membahas update news seputar Chelsea Football Club dan juga termasuk preview serta review match dari Timnas Indonesia yang nanti akan berlangsung di hari Jumat tanggal 15 November jam 7 malam saat melawan Jepang serta tanggal 19 November jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya, jam yang sama saat menghadapi Arab Saudi. So, please stay tune dan keep pantengin channel dari CBC ini. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mau mengingatkan first thing first. Ya, sebelum teman-teman ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuannya teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan bila teman-teman baru menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Jadi, semua effort yang teman-teman berikan, termasuk like, itu dapat membawa dari channel CBC ini untuk dapat lebih dikenal lagi oleh para fans dari Chelsea. Karena dengan mengklik tombol like, itu otomatis algoritma dari YouTube itu akan dapat membantu dari channel CBC ini untuk dapat tampil ke para fans dari Chelsea di luar sana. Jadi kita mendapat lebih banyak lagi teman berdiskusi di kolom komentar ya. Oke. Jadi teman-teman semua support ya, membership, thank you so much. Kemudian like, subscribe itu otomatis dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi. Berkembangnya gimana maksudnya? Ya, dalam tampilan kameranya, dalam tampilan apa, dalam kualitas audionya, ya kan? Kemudian untuk mendapat update lebih banyak lagi dari konten CBC ini. Oke, without further ado, let's get started. Oke, setelah kemarin ya, kita itu kecewa atas formasi serta komposisi yang diturunkan oleh Enzo Maresca, maka banyak sekali komen-komen dari teman-teman semua yang CBC baca, dan intinya ya, kita semua itu kecewa atas keputusan dari Maresca yang selalu menurunkan pemain yang itu saja ya dari minggu ke minggu di Liga Inggris ya. Dan ternyata bukan kalian semua yang kecewa. Ya, di sini penting guys. Beberapa kali CBC sudah mengutarakan ya kekecewaan melalui video-video dari CBC, di mana kita dalam mengarungi 11 pertandingan di Premier League, namun ada 1-2 pemain yang selalu jadi starter ya, meskipun berkali-kali itu tidak tampil bagus. Sedangkan pemain yang baru turun 1 kali, 2 kali ya, untuk menggantikan first 11, tapi begitu main kurang oke, langsung saja tidak diberikan kepercayaan kembali untuk turun menjadi starter. So, kemarin-kemarin Enzo Maresca itu menghadapi tekanan dari eksternal ya, dari tim lain di luar sana dalam menghadapi match demi match ya, minggu demi minggu. Namun kali ini ya, setelah musim yang sudah berjalan hampir sepertiga ya, saatnya Enzo Maresca itu menghadapi the real deal dari masalah internal di timnya sendiri. Dikutip dari Out of Sight, gelanggang Chelsea Kieran Dewsbury Hall dilaporkan menjadi target transfer Aston Villa ya menjelang Januari setelah kurangnya waktu bermain di Stamford Bridge. Oke, Kieran Dewsbury Hall, ya kita tahu dia mungkin hanya 1 atau 2 kali ya turun atau bahkan tidak sama sekali di Premier League. Jadi tentu saja ya, Kiernan ini merasa dia ini tidak dibutuhkan ya,
karena hanya bermain di Conference League ataupun di Carabao Cup kemarin ya. Bahkan mungkin nanti pada saat bergulirnya FA Cup, dia akan bermain di sana. Jadi dia mungkin apa ya, iri melihat teman-teman Leicester-nya itu karena dia kan dari Leicester ya bersama Enzo Maresca. Dia merasa kok teman-temannya di Leicester ini main terus ya di Premier League, sedangkan saya sendiri meskipun di tim besar tapi selalu jadi cadangan atau bahkan tidak turun sama sekali di Liga Inggris ya. Oh. Jadi ini salah satunya ya, eh, masalah the real deal yang dihadapi oleh Enzo Maresca di internal ya. Oke, menurut CBC gimana? Menurut CBC ya kualitas Fernandes Hall bukan di Chelsea ya. It's sesimpel itu ya. Jadi mungkin Januari kita akan lihat apakah Fernandes Hall ini akan pindah ke Aston Villa atau ke klub yang lain karena menit bermainnya dia di Premier League itu tidak ada di hingga saat ini ya. So we will see guys. Next, ternyata ada lagi ya, di mana pemain ini sebenarnya cukup menjadi pemain favorit dari teman-teman semua termasuk CBC ya. Dikutip dari Jaybird Telegraph, Christopher Nkunku sedang mempertimbangkan masa depannya di Chelsea setelah mengalami frustrasi yang meningkat dengan kesempatannya dia yang sangat kurang. Chelsea hanya mau mendengarkan penawaran untuk Nkunku jika mereka dapat transfer fee yang sesuai. Inilah yang CBC maksud ya. Oke, kita baca lagi apakah itu real atau tidak. Next, dari The Telegraph, mengerti bahwa Chelsea hanya ingin mendengarkan penawaran untuk Nkunku jika mereka dapat sekitar 52 juta pound sterling transfer fee. Meskipun dia menjadi klub top scorer dengan 10 gol dalam 17 pertandingan, dia ini sejatinya hanya tampil satu kali sebagai starter dari Premier League. Oke, untuk mengklarifikasi sumber ini, kita coba cek dari sumber yang lain. Dikutip dari L'Equipe Media dari Prancis, Manchester United telah mengajukan permintaan mengenai Christopher Nkunku, yang dimana dia sedang mempertimbangkan masa depannya di Chelsea. Dia tidak ada intensitas untuk bermain sebagai pelapis, ya, alias pemain kedua di Premier League. Ya, jadi setelah Fernandes Hall juga ada Christopher Nkunku. Ya, mungkin kalau dari saran dari CBC itu adalah dengan kualitas yang Nkunku, dia itu sebenarnya dapat bermain sebagai nomor 10 ya, di posisinya Cole Palmer ya. Mestinya dia dapat bermain pada saat Cole Palmer kemarin di match Arsenal itu kurang begitu fit ya, makanya kontribusinya tidak maksimal. Tapi entah Enzo Maresca itu tetap memaksakan dari Palmer untuk turun. Nanti kita akan bahas terkait hal itu. Tapi dari sini ya CBC berharap kalau kita tidak menurunkan Enzo Fernandez, sebaiknya Cole Palmer ya itu digeser menjadi box to box pemain nomor 8 karena dia lebih bermain ke dalam ya untuk menjemput bola sampai ke kiper. Kita lihat beberapa kali seperti itu. That's why di nomor 10 sebaiknya Nkunku dengan Nicholas Jackson itu tetap di nomor 9 sebagai striker. Kemudian right winger CBC berharap tidak ada lagi Madueke di situ, tapi lebih ke Pedro Neto. Kemudian di left winger dengan Sancho yang sudah mulai fit ya, nantinya dia dapat mengisi di left winger atau paling tidak Mikhailo Mudryk ya sebagai left winger karena mempunyai pace yang sangat cepat sama seperti Pedro Neto. Oke, next ada pemain pergi maka ada pemain yang akan datang. Oke, dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea secara aktif memantau pasar central back. Mari kita lihat apakah di bulan Januari atau musim panas nanti. Mereka menilai Thomas Araujo di hari-hari terakhir musim panas kemarin, namun Benfica tidak menjualnya. Chelsea sedang tertarik pada beberapa pemain. Ya, kita bisa tahu ya, CBC bilang kemarin sempat pas bursa transfer terakhir-terakhir, CBC sempat menyebutkan Araujo ini ya. Tapi ternyata dari Benfica itu tidak
memberikan atau membiarkan Arujo ini pergi ya. That's why mungkin di Januari ini atau di musim panas nanti, karena to be honest, yang CBC lihat kemarin itu hanya Wesley Fofana yang tampil baik ya. Bahkan Colwill itu keteteran ya beberapa kali ya. Itu dia tampil ceroboh. That's why kita butuh mungkin Arujo dan Fofana untuk mengisi central back ini ya. Kita doakan bersama semoga ini dapat kejadian karena kita benar-benar butuh back yang berkualitas kali ini ya. Oke, next kembali di ke jeda internasional ya, di mana kita bisa lihat siapa saja itu yang akan terlibat bermain di timnas. Oke, dikutip dari Carefree Youth, Argentina ada Fernandes, kemudian Lavia, Caicedo, Madueke, tidak ada Palmer dan Colwill di timnas ya. Nkunku di Prancis, Felix Neto Viega, Jackson di Senegal, Cucurella, Sanchez di Spanyol, dan Mudryk di Ukraina. Oke, di youth level ada Gusto Casede Marque yang dipanggil ya. Sehingga yang tinggal di Cobham dan tidak ikut timnas itu ada Bettinelli, Jorgensen, Rhys James, Badiashile, Colwill, Disasi, Fofana, Tosin, Chilwell, Chukwuemeka, Dewsbury Hall, Cole Palmer, dan Sancho. Adapun sebenarnya Jorgensen, Colwill, Fofana, dan Palmer ini mereka itu dipanggil oleh timnas, namun mereka itu menolak ya. Well, berarti ada concern ya terkait fitness dari 4 pemain ini ya. Oke, CBC share dulu mulai dari Palmer, dikutip dari Bobby Vincent, Enzo Maresca terhadap Cole Palmer. Kita tidak akan mengambil resiko. Dia saat itu dalam keraguan sampai akhir pertandingan. Dia sedang sakit saat ini. Tapi semoga saja tidak ada yang penting terkait kondisinya. That's why CBC itu mengkritik kemarinnya. Bahkan tidak menaruh Palmer dalam line up prediction ya, karena dia ini cedera pada saat uh, ditendang oleh Martinez ya. Makanya kemarin itu tidak heran Palmer itu dipaksa turun dan tidak kelihatan ya kemarin. So di sini CBC lagi-lagi mengkritik kualitas atau mempertanyakan kualitas dari Maresca sebagai pelatih ya, di mana dia ini seharusnya tidak memaksakan Cole Palmer untuk bermain di saat kondisinya itu tidak fit atau 100% fit ya. Karena tentu saja ya, selain merusak ritme permainan, juga effort yang dia berikan itu tidak akan maksimal ya. Selain itu kita juga punya pemain yang bertipikal sama dengan Cole Palmer, yaitu Nkunku dapat mengisi nomor 10. Felix, Cassidy, kemudian Dewsbury Hall, bahkan Carne Chukwuemeka itu posisi naturalnya di nomor 10 ya. Entahlah kenapa Enzo Maresca ini kemarin memaksakan Palmer itu bermainnya. Dan hasilnya, next, dikutip dari Fabrice Hopkins, Wesley Fofana mengalami peradangan pada lutut. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan Prancis melawan Israel dan juga Italia. Chelsea tidak mau mengambil resiko apapun terkait hal ini. Kita berharap Fofana ini dapat full recovery ya, sehingga 2 minggu lagi dia itu dapat fit saat menghadapi Leicester ya. Karena kita tahu hanya Fofana dan Colwill yang bisa kita andalkan di central back ya, guys. Jadi kita harapkan Fofana ini dan kita doakan ya, jangan sampai cedera lagi ya. Aduh, setahun cedera full kemarin itu sudah cukup lah ya. Oke, kalau untuk Jorgensen ya, kemarin kan CBC juga sempat share ya beberapa minggu lalu video dari konten CBC ini yang menginformasikan bahwa kondisinya di U21 Denmark dia itu sempat bertabrakan ya, sehingga matanya itu sempat mengalami gangguan. Jadi sepertinya juga dia ini masih dalam tahap observasi oleh tim medis dari Chelsea, dan
Chelsea juga nampaknya tidak mau mengambil resiko ya jika dia itu eh, bertugas membela timnas Denmark di U21 dan kembali cedera ya, karena cukup rawan di area kepala ya cederanya. Kemudian untuk Levi Colwill, CBC belum menemukan ya alasan kenapa dia itu menolak untuk dipanggil oleh timnas Inggris ya. Kemungkinan dia itu juga kondisinya tidak prima tapi dipaksakan turun juga kemarin gitu ya pada saat melawan Arsenal ya. Sehingga performance-nya kemarin itu aduh nggak banget dari Levi Colwill ya. Jadi mungkin dia ini perlu istirahat yang lebih untuk menjaga kondisinya dalam 2 minggu ke depan. Mengingat musim lalu dia itu sebenarnya juga beberapa kali mengalami kondisi yang drop atau cedera ya, sehingga dia itu hanya turun 23 kali di musim lalu ya. Oke, next untuk menutup video dari CBC kali ini, CBC mendapat kabar dari Our Legend yang kemarin itu sempat diisukan ke AS Roma ya. Dikutip dari Grammy Bailey, Coventry City mendekati kesepakatan untuk legenda Chelsea yaitu Frank Lampard untuk menggantikan Mark Robins sebagai manajer. Ya, sepertinya ya dia ini tidak akan jadi ke Roma ya. Mungkin karena keterbatasan bahasanya ya, ada boundary di situ untuk dia dapat melatih di timnas di luar, bukan timnas, sorry, melatih klub di luar Inggris ya. Dan juga para pemain akademi AS Roma juga mungkin tidak terlalu dikenali oleh Frank Lampard ya, sehingga besar kemungkinannya dia itu akan kembali melatih klub Inggris di Championship ya, di mana dia itu juga dulu pernah hampir membawa Derby FC ya untuk promosi di Premier League ya saat Lampard itu in charge, di mana dia ini setelah itu dipanggil oleh Chelsea untuk melatih menggantikan Mauricio Sarri ya, kalau nggak salah di tahun 2019 ya. So break the leg Frank Lampard di Coventry, tetap teman-teman nantikan di manakah Lampard itu akan berlabuh sebagai pelatih. So stay tune di konten CBC ini. Oke, that's all di episode ke-104 dari konten CBC ini. Don't forget to support channel CBC by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.